Samhaja itu fokus tentang meningkatkan SDM yang ada di Kota Malang. Jadi sehingga pendidikan akan menjadi fokus utama kami. Yang paling ingin kami lakukan adalah program kuliah gratis. Karena kami melihat secara statistik di Kota Malang ini adalah kota pendidikan. Banyak orang datang untuk belajar di kampus-kampus yang ada di Kota Malang. Tapi kita melihat secara statistik di Kota Malang ini masih tertinggi itu SMA, kemudian SMP, disusul SD, dan yang S1 itu masih di peringkat keempat. Sehingga ini kayak tikus mati di lumbung padi gitu ya. Karena kota pendidikan tapi masyarakatnya yang sarjana jumlahnya nggak signifikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Di depan saya sudah ada Mbak Ganis Rumpoko. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Mbak Ganis ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan di Kota Malang karena beliau adalah mungkin wakil wali kota atau dari berbagai calon, dari 3 calon itu yang paling muda Mbak Ganis ya. Oh iya dah. Ya, mungkin. Ya, beliau masih 34 tahun. Nah, sesuai namanya, Ganis Rumpoko adalah anak dari mantan wali kota Batu, almarhum Edi Rumpoko. Dan kakek beliau juga mantan wali kota Malang ya, Mbak ya. Siapa namanya, Pak? Pak Sugiono. Oh, Bapak Sugiono ya. Nah, Mbak ini saya agak nervous ini memulai dari mana, tapi tadi ketika perjalanan ke sini ada banner Mbak itu yang tagline-nya lupakan mantan ono sing anyar. Nah, itu gimana maksudnya, Mbak? Lupakan mantan itu. Mantan itu mantan wali kota Malang, Pak Abanton atau siapa? Yang satunya mantan PJ wali kota, Pak Wahyu, atau gimana? Lupakan mantan itu, Pak. Semuanya sih. Semuanya sih. Yang awalnya sih aku bikin itu lupakan mantan, sambut masa depan. Itu waktu masih jadi meme lah gitu. Terus karena waktu udah gabung sama Samhaja, terus kalau Samhaja kan tagline-nya ono sing anyar itu kan. Nah, terus sama Samhaja digabungin aja gitu. Jadi lupakan mantan, ono sing anyar. Siapa? Jadi menarik, Mbak Gani sama Mas itu kan sama-sama baru di Kota Malang ya, nggak pernah menjabat sebelumnya. Nah, apakah Kota Malang ini memang perlu yang baru sehingga ada tagline itu, atau kenapa, Mbak? Kenapa nggak mantan wali kota aja dijadikan lagi gitu? Menurut saya gimana? Ya, kami pikir ya memang perlu yang baru. Yang pertama sih karena apa ya? Di Malang nih masyarakatnya banyak, lebih besar itu sekarang di angka produktif, di usia produktif di 40 ke bawah itu hampir 50%. Terus habis gitu juga Malang ini kota pendidikan dan kota kreatif. Nah, jadi saya mikir kayak ya memang sebaiknya dipimpin oleh usia-usia produktif juga supaya lebih bisa berdaya saing gitu dan bisa update dengan perkembangan zaman gitu. Oke, Mbak, menarik. Jadi Mbak Gani sama Mas Sanas itu kan daftar di menit-menit terakhir ya, tanggal 29. Sebelumnya deklarasi itu tanggal 28 kan, 28 malam. Besoknya sudah terakhir pendaftaran. Nah, itu gimana ceritanya, Mbak? Yang menjodohkan itu siapa? Itu partai atau orang tua, Bu Dewanti, yang ketika deklarasi itu hadir juga kan? Nah, itu gimana ceritanya itu sehingga dengan Mas Hase Heri Cahyono ya? Ceritanya ya dijodohkan sama Gusti Allah, kayaknya dipertemukan. Apa ya dijodohkannya gimana? Kenapa bisa begitu ya? Kayak memang sudah garisnya aja seperti itu. Karena pada dasarnya tuh saya sama Sam Heri mungkin beberapa kali itu ketemu. Udah pernah bertemu di suatu acara, bukan bertemu untuk ngobrol atau apa, tapi kami sering bertemu ya di biasanya di kegiatannya
apa kemarin yang usut tuntas itu satu dua kali tuh udah pernah ketemu lah gitu. Cuma memang nggak, ya cuma salaman aja, cuma apa sih say hi gitu aja, nggak pernah bahas ini, nggak pernah bahas ini. Saya pun nggak pernah ada pemikiran untuk maju di Pilkada Malang untuk periode ini gitu. Terus serang berjalannya waktu kan beliau di jalur independen, dan kebetulan wakilnya itu Boncel, yang waktu itu Boncel itu juga teman saya akrab banget kayak adik sendiri udahan. gitu. Dia juga udah waktu si Boncel mau maju pun banyak ngobrol sama saya, banyak cerita-cerita ya gitu. Terus akhirnya dia di sama-sama aja, ya oke, monggo aja gitu. Terus sampai saya berproses sendiri, saya nggak ada pikiran waktu itu juga cuma di PDI ini waktu itu terjadi ada semacam dinamika lah, yang mana yang masih kira-kira siapa yang di survei itu belum ada yang mampu lah untuk direkom seperti itu. Sampai akhirnya pun sampai waktu itu kan ibu saya yang waktu itu sempat dihembuskan akan direkom gitu. Tapi ibu waktu itu memang nggak mau, karena itu tadi kita berpikir Malang ini kota yang harusnya cukup progresif ya dengan anak mudanya. Masa yang mimpin juga usianya usia apa namanya 60 ke atas, itu kan udah usia pensiun sebetulnya gitu. Dan ibu sudah 60 lebih kan sekarang, jadi enggak lah, harusnya memang ada pemimpin muda. Tapi kita melihat semakin mendekati pendaftaran ya, yang awalnya mungkin beberapa ada yang muda, semakin lama semakin menghilang, semakin mengkerucut ya, para mantan ini yang hadir gitu. Makanya waktu tanggal berapa ya, sekitar pertengahan Agustus itu kan saya buat deklarasi bahwa saya mencoba kalau diizinkan partai, saya siap untuk maju di Pilkada Kota Malang. Awalnya N1 atau N2 itu niatnya, Mbak? Memang apa realistisnya N2 memang ya? Enggak, bukan masalah realistis, tapi saya siap sih kalau ditunjuk N1 pun. Saya siap dalam segala kontestasi gitu. Nah, yang menarik, kenapa kok wali kota Malang, kok enggak Kota Batu? Itu kan Bapak, Ibu Zaman kan pernah dicari wali kota, sehingga lebih mudah kan, secara mesin partai, secara modal pun mungkin lebih sedikit karena cuma 3 kecamatan. Nah, itu kenapa untuk ke Kota Malang gitu, Mbak? Malang Raya ini harus menjadi satu kesatuan yang bersinergi ya. Jadi menurut saya Kota Batu itu udah selesai dengan branding kota wisatanya. Tinggal ditunjang dari daerah-daerah sekitarnya. Nah, Kota Batu itu udah punya branding yang kuat lah sebagai kota wisata. Terus cuma dia tidak punya infrastruktur yang menunjang pariwisata itu. Contohnya stasiun, bandara, itu semua ada di Malang gitu. Nah, untuk itu kalau misalkan saya bisa ada di Kota Malang, kemudian bisa mendevelop transportasi publik yang baik di Kota Malang, bukan nggak mungkin pariwisata di Kota Batu pun juga semakin terangkat nantinya gitu. Karena ini nggak bisa dibangun satu persatu seperti itu, harus menjadi satu kesatuan. Nah, dan ini juga pengorbanan juga kan ya, Mbak, maju ini karena menjadi mundur sebagai anggota DPRD. Itu dari dapil mana, Pak? Di Batu. Kota Batu ya? Di Kota Batu, dapil 1. Dapil 1. Nah, itu perolehannya teratas atau nomor berapa, Pak? Enggak juga. Ya, lumayan lah. Lumayan. Ya. Itu mundur nggak Iman, Mbak? Itu kan lumayan, effort itu. Kan habis modal juga waktu itu ya. Ya, menurut saya ya jabatan itu ya semua amanah gitu. Dan kita dalam semuanya ini berproses. Jadi ya nggak ada untung rugi di sini. Oke, Pak, tadi soal pensiun ya, usia pensiun. Berarti ini secara nggak langsung seharusnya Pak PJ Wali Kota mantan-mantan itu, mantan Abanton itu waktunya pensiun ya harusnya. Maksudnya gimana? Atau itu nyindir lawan atau
menjelaskan ibu jenengan yang waktunya pensiun? Iya, ya itu saya bicara tentang ibu saya. Yang lain saya nggak tahu, belum tahu juga umur berapa ya. Cuman ya kondisi realita masyarakat sekarang beda dengan dulu. Sekarang semua melek dengan digital, semua melek dengan keterbukaan informasi. Jadi ya pemimpinnya harus tanggap dengan itu semua sih. Oke, siap. Mbak, ini yang menarik, ini apa, Mbak Ganis ini kan empat bersaudara ya, dan yang di politik cuma Mbak Ganis ya. Ya, Nah, sementara itu. Sementara. Nah, itu apa memang disiapkan? Nah, ini jalur politiknya Mbak Ganis, itu dari dulu apa memang suka organisasi atau gimana, Mbak? Mungkin ketika kuliah atau itu apa ada interest ke politik gitu? Enggak sih. Oh, gitu. Enggak ada. Awalnya memang enggak ada cita-cita sih. Enggak ada cita-cita. Kuliah jurusan apa, Pak? Jurusan antropologi saya. Saya dulu maunya jadi entah sutradara atau penulis atau yang makanya pernah di media juga jadi wartawan, jadi jurnalis kayak gitu sih. Oh, wartawan 1 tahun ya Nah, di iya. media Indonesia. Lalu berpengalaman kerja di mana aja, Pak? Selain di media Indonesia? Ya, selama kuliah itu saya aktif di media di Jawa Post Group, memang part time di situ. Terus setelahnya juga di media Indonesia. Terus sambil S2 juga saya di media juga di Hipwi waktu itu di Jogja. Di mana? Hipwi, Oh, Hipwi. Hipwi, ya. Gitu. Terus S2 di mana itu? di UGM waktu yang di UGM. Nah, terus habis itu setelah itu karena udah waktu itu coba bikin usaha sendiri, terus ternyata berhasil, akhirnya nekuni usaha itu. Oh, usaha yang kafe itu ya. Ya, Oke. Loh, jadi Mbak itu S2-nya 2 kali ya? 2 kali. Di mana, di UGM? Di UGM sejurusan Jurusan. linear ya antropologi waktu itu. Terus yang kedua tahun 2017 itu di University of Liverpool. Oh. Gitu. Jurusan apa, Mbak? Jurusan sport business. Jadi jadi meskipun Mbak Ganis ini bukan meskipun ya, Mbak Ganis ini awalnya memang akademis ya, jalurnya jadi penulis, jadi ini nggak ada bercerita jadi politik ya. Ya mungkin masa akademis ya. Ya itulah pokoknya. Siap. Kalau S2 di Liverpool itu tahun berapa, Pak? Tahun 2017. 2017 sampai berapa tahun itu? Setahun kalau magister di sana. Oh, sampai lulus. Ya. Oke. Nah, terus yang ngajak ke politik ini siapa, Pak? Gimana ceritanya itu, Pak? Memang waktu tahun 2014 itu, ya 2014 ya, Pak Jokowi pertama kali nyalon. Itu memang kan hype-nya banget tuh, hype relawan tuh waktu itu lagi seru-serunya ya. Nah, disitulah mulai beririsan dengan politik gitu. Waktu itu masih kuliah di Jogja kalau nggak salah, S2 di Jogja kalau nggak salah. Jadi banyak relawan di situ. Ikut kerelawanan Gitu. Kebetulan kan juga yang orang tua di sini juga PDI juga Jokowi juga gitu loh. Jadi maksudnya beririsan waktu itu gitu aja. Terus relawan sekali, terus yang ya dari relawan sekali itu sih banyak kenal orang-orang partai lah istilahnya seperti itu, yang karena juga beririsan dengan orang tua juga gitu. Siap. Kalau politisi idola siapa, Pak? Politisi idola siapa ya? Wah itu dia nggak bisa diidolakan ya, berubah-ubah soalnya. Siap, oke. S2 di Liverpool, ada pengalaman menarik nggak, Pak, dari S2 di Liverpool, di UGM itu yang mungkin bisa di-share ke pendengar podcast ini, yang mungkin bisa diimplementasikan di Kota Malang? Ada yang menarik nggak? Ya, apa ya? Saya waktu tinggal di Liverpool itu kan kota kecil ya. Ya, tapi di sana bisa hidup pariwisatanya itu karena sepak bola, karena sport industrinya di sana. Beberapa kali orang cuma datang ke sana ya nonton Liverpool, atau mungkin ya cuma ke stadionnya itu tur di stadion. Itu bisa nggak dipraktikkan mungkin di Kota Malang, kan ada Arema. Nah, ya saya rasa sangat bisa kalau di Kota Malang tuh. Karena penontonnya sepak bola di Malang kan bukan cuma orang Malang aja sebetulnya.
gitu. Kalau di manajemen yang baik sih kayaknya sih ya bisa. Mirip-mirip Liverpool gitu bisa sih. Nah, Mbak ini kan juga identik dengan Aremania. Kenapa itu ada keidentikan itu, Mbak ya? Nggak tahu sih, itu sih ya orang-orang sendiri, ya masyarakat sendiri, mungkin Aremania sendiri kali yang mengidentikan. Apa waktu usut tuntas tadi Bapak nyebut sering ketemu sama saya itu sering nggak melakukan kampanye usut tuntas itu? Dia cuma mendampingi aja sih waktu itu, nggak yang saya bukan bagian dari organisasinya atau bagian dari Aremanya gitu, cuma sering nonton Arema gitu aja. Oke, saya pernah nonton video Bang atau di mana itu soal ketika Mbak tanya soal ini apa Korea ke Bambang Pacul, ke politisi PDIP Bambang Pacul itu Korea itu bisa melenting dengan nyali, dengan berbagai hal lah. Nah, Mbak ini kan bukan dari kalangan Korea ya. Jadi kakek Mbak itu seorang wali kota, tentara wali kota, terus bapaknya wali kota, ibunya juga wali kota. Nah itu memain ini itu gimana Pak? Ini Mbak Ganis itu bisa dibilang kalau orang menyebut misal bukan halnya Pak Edi Rumpoko ya mungkin sulit untuk menjadi calon wakil wali kota. Nah itu menanggapi itu gimana Pak? Dan memaknai itu sebagai hal yang positif gimana Pak? Ya itu dia, makanya kan waktu itu saya tanya, bisa nggak sih kami yang dari kalangan bukan Korea ini punya mentalitas seperti Korea? Kan itu pertanyaan saya. Karena memang saya akui bahwa privilege itu cukup berpengaruh dan cukup penting, cukup membantu jenjang karir dan lain-lain seseorang gitu. Tapi perlu diingat bahwa untuk mencapai itu pun orang tersebut juga nggak serta-merta duduk diam, tapi juga harus punya usaha, punya effort, juga punya usaha sendiri walaupun sudah ada privilege. Ya maksud saya kayak banyak kok anak-anak yang punya privilege tapi ya tidak menjadi apa-apa karena dia tidak melakukan apa-apa seperti itu. Gitu. Kalau Mbak apa yang privilege itu jadi maksudnya Mbak ini ya meskipun punya privilege itu perlu melakukan sesuatu. Iya, perlu ada effort juga. Mentalitas Korea itu juga harus dibangun oleh orang-orang yang punya privilege supaya dia juga cuma tidak duduk diam untuk memperoleh apapun yang dia inginkan itu. Kalau mentalitas Korea yang menurut Mbak miliki apa? Apa kira-kira? Nggak tahu ya, itu sih ya kalau Mbak yang teman-teman menilai. sendiri sih yang bisa menilai. Kalau effort apa Mbak? Effort yang menunjukkan Mbak sudah melakukan mentalitas Korea itu apa Pak yang sudah Ya itu dilakukan selama ini? contoh konkretnya udah jadi DPRD Kota Batu ya saya lepas aja buat di Malang. Oh, gitu. Nekat ya? Ya, ya sedikit nekat. Iya. Selain itu apa Pak? Ada lagi nggak? Mungkin hal yang membuat Mbak bangga terhadap pencapaian itu. Gimana? Atau kuliah di Liverpool itu atau gimana gitu? Kira-kira? Ya itu juga cukup membanggakan sih mungkin. Karena mungkin ya secara ekonomi mungkin bisa kuliah, tapi kan tidak semua orang kalau ada jalannya, ada tes-tes yang harus dilalui kayak gitu kan. Nah, dan mentalitas Korea itu menurut Mbak dimiliki nggak dengan pasangan Mbak Samatse itu? Menurut Mbak, Kalau beliau Sam Hace itu Korea banget sih. Korea banget Iya. gimana maksudnya itu? Ya beliau berangkat benar-benar dari bawah dan sampai sekarang fight udah berapa kali? Ini kedua pilkada yang sebelumnya kan di kabupaten kan ya, sekarang di sini dan untuk di sini pun beliau effortnya cukup tinggi. Saya lihat waktu untuk bertarung di independen itu nggak main-main gitu, memang totalitas itu. Dan untuk itu nilai totalitas itulah yang dilihat oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi Sam Hace itu bukan karena tidak lolos verifikasi lalu mengambil jalan partai. Sam Hace itu bisa saja kalau dia masih mengupayakan masih bisa lolos, tapi ketika itu ada peluang yang lebih pasti seperti itu dari PDI Perjuangan dan ya sebaiknya memang diambil. Siap. Dan itu tanpa mahar ya? Tanpa mahar. Siap. Oke. Menarik, Mbak. Kata Mbak tadi kan gimana kita memanfaatkan privilege itu sebaik mungkin. Nah, sekarang kan Mbak kan masih ada orang tua yang menjadi calon wali kota. Pernah gagal juga kalau nggak salah di kota Kabupaten Malang ya. Nah, itu Mbak ada proses belajar nggak ke Ibu? Nah, saya kira tak lihat Ibu juga sangat intens mendampingi Mbak Ganis. Gimana, Mbak?
Bu juga karena sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan kan, beliau itu juga pengurusnya DPD Jawa Timur. Iya. Nah, kebetulan juga pengampu di Malang Raya. Jadi memang apa ya? Memang tupoksinya untuk memenangkan Malang Raya gitu. Oh, bukan karena anaknya Bukan. ya. Ya, tapi kalau belajar itu kan nggak masalah, Pak. Belajar. Ya pasti Itu dalam gimana? prosesnya ini ibu banyak mendampingi, banyak belajar, terutama bagaimana kita bersikap ketemu dengan senior partai atau senior masyarakat yang ada di Kota Malang, seperti itu sih. Gimana? Yang diajarkan apa, Pak? Bersikapnya gimana? Ya pokoknya yang penting dalam proses ini banyak silaturahmi, itu aja. Selain itu ada lagi, Pak, ilmu yang agak rahasia dan enggak yang disampaikan? Nggak ada. Kalau secara teknis teknis strategi politik sih mungkin ibu kurang menguasai, tapi ya lebih ke jaringan di masyarakat aja. Oke, Mbak, ini kan lawan Mbak ini kan raksasa ya, bisa dibilang ya. Pak Wahyu itu sebanyak partainya, Abator itu elektabilitas tinggi kalau nggak salah. Nah itu gimana apa ya persiapan dengan sama si Mbak? Seberapa effort agar mentalitas Korea itu bisa menang, tidak hanya nyalon tapi menang, itu gimana Pak? Yang persiapan itu? Well ya, saya masih meyakini dalam hati kecil masyarakat Malang ini adalah masyarakat yang cerdas, terutama masyarakat Kota Malang ini masyarakat yang cerdas gitu loh. Jadi mereka bisa menilai lah. Saya ingin mengajak di pilkada ini kita bukan apa ya, masyarakat tidak dimanjakan atau dinina-bobokkan dengan iming-iming untuk memilih, tapi bagaimana mereka bisa melihat program-program mana yang cocok untuk Kota Malang gitu. Kita apa ya, berperang secara ideologis, secara intelektual lah di sini gitu. Oh gitu, harapannya itu ya. Dan ya tidak ada lain selain turun ke masyarakat. Gitu. Nah itu kan ada kelemahan dari lawan itu, yaitu mantan narapidana. Itu akan sampai buat kampanye atau enggak, Pak? Enggak. Kenapa, Pak? Itu negatif campaign dan saya cuma mau bicara dengan program dan apa yang mau saya lakukan ke depan aja. Oh gitu. Ya. Apa yang akan dilakukan, Pak? Yang pertama, kami Samhadja itu fokus tentang meningkatkan SDM yang ada di Kota Malang. Jadi sehingga pendidikan akan menjadi fokus utama kami. Dan yang paling ingin kami lakukan adalah program kuliah gratis. Karena kami melihat secara statistik di Kota Malang ini adalah kota pendidikan, banyak orang datang untuk belajar di kampus-kampus yang ada di Kota Malang. Tapi kita melihat secara statistik di Kota Malang ini masih tertinggi itu SMA, kemudian SMP, disusul SD, dan yang S1 itu masih di peringkat keempat. Sehingga ini kayak tikus mati di lumbung padi gitu ya. Karena kota pendidikan tapi masyarakatnya yang sarjana jumlahnya nggak signifikan seperti itu. Jadi mungkin itu yang ingin kami lakukan. Itu secara detail gimana program kuliah gratis itu? Implementasinya itu karena banyak sebenarnya perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, kita tinggal kerja sama aja. Saya yakin bisa. Itu pakai ABBD atau mengajak? Bisa ABBD, bisa ABBN, bisa juga CSR. Itu berapa setahun Pak targetnya, Pak? Berapa mahasiswa? Nanti kita kaji ulang sih berapa masyarakat di Kota Malang yang tidak mampu, yang membutuhkan kuliah. Itu pasti kita nanti akan ada mengkaji ulang kalau kami diberi amanah. Kuliah gratis menarik ini. Lalu ada apa lagi, Mbak, yang menarik, Mbak? Untuk masih di pendidikan ya. Ya. Lalu ada untuk zonasi beberapa masyarakat selalu mengeluhkan kan di ini tuh SMA-nya cuma ada satu di kelurahan ini atau di kecamatan ini gitu, cuma ada satu atau dua gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa menang di pertarungan zonasi ini gitu. Sementara kan semua pengen sekolah di negeri karena sekolah negeri itu yang gratis gitu. Nah itu problem yang kami tangkap ya. Mungkin yang sekarang yang bisa kami lakukan adalah menambah
menambah dana Bosda untuk sekolah-sekolah, khususnya sekolah swasta yang memerlukan itu. Dana Bosda itu sehingga ketika sekolah swasta itu disupport melalui dana Bosda, untuk operasionalnya mereka sudah tercover, sehingga mereka tidak perlu menarik biaya lagi, sehingga bisa menunjang daripada sekolah-sekolah yang tidak ada di daerah-daerah tertentu disupport dengan sekolah swastanya. Oke, saya kira selain itu apa Mbak? Kayak kan ada banyak isu ya di Kota Malang, kemacetan, Ya. kebanjiran. Nah itu bisa menjadi prioritas juga apa enggak? Kalau kemacetan tidak ada lain menurut saya adalah transportasi umumnya kita perbaiki. Dulu itu menurut saya mikrolet di Kota Malang ini rutenya cukup bagus menjangkau ke kampung-kampung. Sayangnya kan stuck karena ada apa ya? Ojek online. Mungkin karena ojek online itu jumlahnya penumpang berkurang, kemudian mereka trayeknya tuh banyak yang mati, terus jarang juga datangnya. Jadi beberapa kali saya pernah nyoba naik angkot, kapan lewatnya juga nggak ada ini kan, nggak ada kejelasan yang pasti gitu. Oh, mata ulang angkot ya. Ya, jadi perlu perlu adanya revitalisasi, perlu adanya peningkatan. Satu, transportnya diperbaiki, armadanya diperbaiki. Kedua, mungkin kita digitalkan, kita buat aplikasinya sehingga orang itu bisa lihat, oh angkotnya nih udah mendekat, oh angkotnya sebentar lagi datang, itu bisa terpantau di aplikasi. Tapi permasalahannya kan permasalahannya kan ini Mbak, di orang yang menggunakan angkot sedikit. Nah, Ya. itu. Jadi Karena tidak nyaman, Mas. Tentu saja karena nggak nyaman. Dulu zaman saya waktu sekolah itu anak dilepas aja naik angkot, karena ya setiap waktu ada, terus ya keamanannya segala macam. Nah, kalau kita buat nyaman, saya yakin mesti adalah yang beralih nanti naik angkutan publik. Itu satu untuk kemacetan. Kedua, kami juga sudah berdialog dengan akademisi yang ada di Kota Malang, dibuatlah beberapa underpass tuh. Terus jalur alternatif untuk sepeda motor seperti jembatan-jembatan yang ada di kampung itu dioptimalkan, diperlebar sehingga sepeda motor itu tidak perlu lewat jalur utama, bisa melewati jalur-jalur alternatif. Oke, yang kemarin itu ke Bapenda itu ngapain Mbak? Ini kayaknya unik ya, Ya, kan jarang-jarang wali kota ke dinas ya. ya. Itulah salah satu kita untuk merumuskan visi misi dan program. Tentu aja enggak, karena visi misi yang ada di nasional, di daerah itu sebetulnya kan sudah jangka panjang. Nah kalau kita enggak sustain dengan itu, enggak berpanjangan, tiba-tiba membuat baru yang nggak jelas gitu, yang beda gitu kan, dan nggak berdasarkan oleh data-data yang ada gitu kan, nanti keliru. Jadi ya kami datang ke sana melihat PJMD-nya, terus habis itu menanyakan kira-kira problem-problem apa aja yang ada di Kota Malang, program apa saja yang sudah dilakukan, efektivitasnya, semacam itulah. Oke Mbak, ini sedang disusun berarti ya, program-program prioritas, sisi mikro Ya, gitu ya. sebetulnya sudah dikumpulkan ke KPU juga. Oh, Cuman gitu. tinggal kita, kalau di KPU mungkin gambaran besar, kita sekarang mendetailkan programnya menjadi program yang konkret gitu. Ini kan selama ini wakil wali kota sama wali kota itu kan banyak yang bermusuhan ya, Pak. Yang nggak cocok lah wakil. Nah, ini gimana kalau Mbak dengan Samasi itu kira-kira gimana? Dan kalau saya lihat kalau dialog dengan Samasi itu kan beliau kan niatnya kan mengabdi ya, secara ekonomi katanya sudah cukup lah. Nah, itu gimana nanti pembagian tugasnya gitu, Pak? Kalau ngomong itu sharing power ya katanya orang itu. Kami ini aja sih, kami sepakat aja bahwa kami memang sama-sama mau mengabdi untuk membangun Kota Malang yang lebih baik gitu aja. Sehingga ya ke depannya ya tinggal kita bagi tugas aja sih itu. Oke Pak, ini kan kalau terpilih seperti itu Pak ya. Nah, misal nggak terpilih ini gimana Pak? Misal nggak terpilih,
Mbak Ganis akan ngapain lagi gitu? Akan ngapain kira-kira gitu? Oh, ya kembali sebagai pengusaha, tetap aktif di partai, tetap aktif di organisasi-organisasi yang saya jalankan, itu aja. Sekarang ini Mbak Ganis selain di selain anggota DPR juga ini ya Ketua PSSI Kota Batu ya. Betul. Selain itu apa lagi Mbak? Udah sih yang saya ketuai cuman itu aja. Oke Mbak, mungkin ini Mbak Ganis ini kan bisa menjadi prototip anak muda sukses di Kota Malang. Mungkin pesan bagi anak muda di Kota Malang Mbak, agar bisa sukses, bisa menjadi Korea yang baik, dan bisa memajukan dirinya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk Kota Malang. Ya, silakan Mbak. Pesan untuk anak muda di Kota Malang ya. Ya. Yang penting untuk di dunia sekarang, selain belajar secara akademik yang rajin, kita juga perlu perbanyak koneksi dan relasi. Jadi organisasi dan kegiatan di luar akademik itu sangat penting untuk menjalin silaturahmi sebanyak-banyaknya. Disitulah kamu bisa tumbuh, berkembang, dan mendapatkan koneksi-koneksi yang mungkin tidak didapatkan karena tidak ada privilege dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan putus asa dan semangat. Oke. Jadi privilege itu mungkin bisa dibuat dengan cara berkoneksi tadi, Ya, ya, betul. silaturahmi dan lain. Oke, itu saja mungkin obrolan menarik kita. Kita doakan semoga Mbak Ganis diberi kemudahan dan dilancarkan untuk Kota Malang yang lebih baik. Itu Amin. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.